Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas A4 PGSD 2019. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Widya Derajat dengan NIM 19060326 sebagai moderator. Nah teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianda Gani Murtalia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari PROTA atau program tahunan dan program semester. Yang pertama, pengertian PROTA menurut E. Mulyasa tahun 2009. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran yang dibuat setiap awal tahun ajaran. Program tahunan memuat alokasi waktu untuk 1 tahun pelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran yang tertuang dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar sesuai yang telah direncanakan. PROTA ini dibuat agar guru mengetahui apa saja cakupan bab dalam mata pelajaran atau cakupan sub-subtema dalam suatu tema yang harus dipelajari selama 1 tahun pelajaran. Dengan guru mengetahui rincian dalam PROTA ini, diharapkan pembelajaran yang diterapkan dapat mencapai hasil yang maksimal di setiap tahunnya. Yang kedua adalah pengertian dari program semester atau PROMES, yang dimana program semester adalah rumusan kegiatan belajar mengajar untuk 1 semester, yang kegiatannya dibuat berdasarkan pertimbangan alokasi waktu yang tersedia, jumlah pokok bahasan yang ada dalam semester tersebut, dan frekuensi ujian yang disesuaikan dengan kalender pendidikan. PROMES ini merupakan penjabaran dari program tahunan, sehingga program semester ini tidak bisa disusun sebelum program tahunan atau PROTA. Isi dari PROMES ini mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam 1 semester tersebut. Dan para guru membuat apa saja yang akan diajarkan pada anak-anak setiap hari, serta dievaluasi setiap selesai 1 materi yang telah dibahas. Nama saya Mediana Fadila. Di sini saya akan menjelaskan tujuan PROTA dan PROMES, yaitu tujuan program tahunan dan program semester. Yang pertama yaitu ada tujuan PROTA. Tujuan pembuatan PROTA atau program tahunan dalam perangkat pembelajaran. Tujuan penyusunan program tahunan adalah untuk menata materi secara logis, sistematis, dan hierarkis, mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap pokok bahasan, mendorong proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien berdasarkan titik yang telah diterapkan, untuk memudahkan guru mengetahui target kurikulum per pokok bahasan atau per bulan. Selanjutnya yaitu tujuan pembuatan PROMES atau program semester. Dalam perangkat pembelajaran, tujuan pembuatan PROMES yaitu sebagai gambaran bagaimana kegiatan dilaksanakan selama 1 semester ke depan. PROMES atau program semester termasuk ke dalam bagian program tahunan yang berisikan gambaran pembelajaran atau pencapaian yang akan diraih selama 1 semester ke depan. Arti semester sendiri yaitu satuan waktu yang digunakan untuk menyelenggarakan program pendidikan selama 6 bulan. Perkenalkan, nama saya Piraptrian Aulia. Di sini saya akan menjelaskan fungsi PROTA dan PROMES. Fungsi PROTA ke-1 untuk mengorganisir pembelajaran agar bisa berjalan secara optimal. 2. Menjadi pedoman untuk menyusun PROMES. Ketiga, menjadi pedoman dalam menyusun kalender pendidikan. Keempat, sebagai acuan untuk mengoptimalkan penggunaan waktu efektif pembelajaran yang tersedia. Fungsi PROMES ke-1 untuk mempermudah tugas guru saat mengadakan pembelajaran selama 1 semester. Kedua, mampu mengarahkan kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah terprogram. Ketiga, menjadi pola dasar untuk mengatur tugas dan wewenang setiap pihak yang ikut serta dalam pembelajaran. Keempat, merupakan pedoman guru dan dalam bekerja dan belajar. Kelima, sebagai tolak ukur efektivitas pada proses pembelajaran. Keenam,
bahan untuk menyusun data sehingga dapat terbentuk keseimbangan kerja. Dan yang terakhir, mampu menghemat waktu, tenaga, biaya, dan alat penunjang. Oleh karena itu, pembelajaran bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursifa Putri Agustin, NIM 19060325. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang sumber-sumber apa saja untuk merancang program tahunan dan program semester di SD kelas rendah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sumber yang digunakan untuk merancang program tahunan di sekolah dasar tingkat rendah atau kelas rendah. Yang pertama itu ada daftar kompetensi standar, yang kedua ada skope dan sekuensi setiap kompetensi, dan yang ketiga itu ada kalender pendidikan. Dan berikut penjelasannya. Nah, setelah kita mengetahui tentang sumber yang digunakan dalam merancang program tahunan, selanjutnya kita membahas tentang sumber untuk merancang program semester. Yang pertama itu ada kalender pendidikan, yang kedua itu ada GPP mata pelajaran, yang ketiga ada hasil analisis mata pelajaran, dan yang terakhir ada format program semester. Nah, berikut penjelasan tentang sumber-sumber untuk merancang program tahunan dan program semester di SD kelas rendah. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Putra Kavira, NIM 19060324. Saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembuatan prota dan promes. Langkah-langkah penyusunan prota atau program tahunan yaitu pertama, melakukan analisis kalender pendidikan guna menyesuaikan kebutuhan berdasarkan karakter atau ciri unit satuan pendidikan. Yang kedua, memberikan tanda tersendiri pada hari libur, awal tahun ajaran baru, pekan atau mingguan efektif untuk belajar, serta waktu yang efektif belajar setiap minggu. Yang ketiga, melakukan perhitungan jumlah minggu efektif dalam satu tahun di setiap bulan dan semesternya, guna mengalokasikan waktu kompetensi dasar atau format matriks yang ada. Yang keempat, mengalokasikan waktu kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan setiap mata pelajaran, kompetensi dasar, serta pokok pembahasan pada minggu efektif. Lalu, langkah-langkah penyusunan program semester atau promes. 1. Menentukan standar kompetensi SK dan kompetensi dasar yang akan dicapai. 2. Menentukan alokasi waktu atau jumlah jam pelajaran setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar melalui program tahunan yang telah disusun. 3. Menentukan pada minggu atau bulan gambar apa proses pembelajaran kompetensi dasar akan dilakukan. 4. Membuat catatan atau keterangan pada bagian-bagian tertentu. Contoh program tahunan SD kelas rendah. Contoh program semester di SD kelas rendah. Nah, demikian pula yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.